Cerita dimulai dengan Sai yang dengan sigap mengarahkan senjata ke para pembajak, memaksa mereka menjatuhkan senjata. Di sisi lain, Virat berhasil melumpuhkan Bema dengan mencekiknya. Situasi tampak mulai terkendali, dan Getanjali menyadari bahwa Sai dan Virat hampir memenangkan perlawanan. Namun, keadaan berbalik ketika Getanjali menyandera Safi dengan menodongkan senjata ke arahnya. Sai dan Virat langsung menghentikan perlawanan mereka dan memohon agar Getanjali melepaskan putri mereka. Memanfaatkan situasi itu, Bema dan anak buahnya kembali menguasai keadaan dan menangkap Virat. Sai menuntut penjelasan tentang identitas Getanjali. Virat kemudian menebak bahwa ia adalah istri Ramakan, dan Getanjali mengakuinya. Bema pun mengungkap bahwa Getanjali adalah dalang sekaligus komandan di balik rencana pembajakan ini. Mendengar itu, Sai hanya bisa menangis melihat Safi dalam bahaya. Tiba-tiba, Safi dengan berani menggigit tangan Getanjali dan berusaha melarikan diri. Dalam kepanikan, Getanjali menembakkan pistol ke arah Safi. Semua orang terkejut, namun ternyata Safi selamat. Peluru tersebut justru mengenai seorang wanita lain. Sai segera memeriksanya dan dengan sedih menyatakan bahwa wanita itu telah meninggal. Di luar pesawat, komisaris yang memantau melalui kamera mata-mata mulai curiga dan mempertimbangkan tindakan. Getanjali memerintahkan anak buahnya untuk membuang mayat wanita tersebut agar polisi menerima sinyal dan terpaksa membebaskan Ramakan. Tim penembak jitu melaporkan kesiapan mereka, namun komisaris menahan mereka untuk tidak menembak sebelum mendapat sinyal dari Virat. Getanjali kemudian memisahkan Sai dan Virat agar tidak bisa bekerja sama. Virat sempat melawan, tetapi akhirnya dikalahkan, dibuat pingsan, dan diikat di kursi kelas bisnis. Pada saat yang sama, kamera mata-mata tiba-tiba terputus, membuat situasi semakin genting. Di tengah ketegangan, Sai berusaha menenangkan Safi dengan menceritakan kisah tentang gadis pejuang yang inspiratif. Ia menyemangati Safi agar selalu berani dan tidak menyerah dalam situasi apapun. Sai bahkan mendorong Safi untuk bercita-cita menjadi kolektor, dan Safi pun menyetujuinya dengan penuh semangat. Sementara itu, dokter forensik di luar pesawat memberitahu komisaris bahwa wanita yang tertembak sebenarnya sudah meninggal sebelum ditembak. Hal ini membuat komisaris yakin bahwa para pembajak hanya mencoba mengintimidasi mereka. Ia pun bersiap untuk menyerbu pesawat jika tidak ada sinyal dari Virat. Di dalam pesawat, situasi kembali memanas saat pilot mengalami serangan panik. Bema yang tidak sabar mengancam akan menembaknya, namun Getanjali menghentikannya karena mereka masih membutuhkan pilot untuk melarikan diri bersama Ramakan. Getanjali kemudian memaksa Sai untuk mengobati pilot. Awalnya Sai menolak, tetapi Safi memohon padanya untuk membantu. Demi keselamatan semua orang, Sai akhirnya setuju. Sai meminta agar pilot dipindahkan ke kelas bisnis agar bisa ditangani dengan lebih baik, dengan alasan pilot takut pada para pembajak. Setelah sempat ditolak, Getanjali akhirnya menyetujui. Saat berada di kelas bisnis, Sai meminta agar ia ditinggalkan berdua dengan pilot. Setelah pembajak pergi, Sai segera menolong pilot, dan diam-diam mendekati Virat. Virat, yang masih terikat, bertanya dengan cemas tentang keadaan Safi. Sai meyakinkannya bahwa Safi baik-baik saja. Diam-diam, Sai mulai mencoba melepaskan ikatan Virat. Dalam momen penuh emosi itu, Virat meminta Sai untuk berhenti sejenak, karena ada sesuatu yang sangat penting yang ingin ia katakan. Sai yang masih berusaha melepaskan ikatannya meminta Virat segera bicara. Dengan penuh emosi, Virat mengatakan bahwa Sai harus kembali bersama Satya, karena Satya mencintainya dan selalu menjadikannya prioritas. Ia bahkan mengakui bahwa Satya sempat mencoba menyatukan mereka kembali, namun menurutnya hal itu tidak akan pernah terjadi. Sai terkejut dan mempertanyakan ucapan Virat. Dengan nada pasrah, Virat mengungkapkan bahwa ia mungkin tidak akan selamat dari situasi ini, para teroris tidak akan membiarkannya keluar hidup-hidup. Sai langsung menolak mendengar hal itu dan memintanya berhenti berbicara seolah-olah akan menyerah. Namun Virat menegaskan bahwa sebagai seorang polisi, keselamatan penumpang adalah prioritasnya. Ia meminta Sai untuk pergi menyelamatkan diri bersama Safi dan yang lainnya. Sai menolak. Ia menjelaskan bahwa situasinya terlalu berbahaya, para pembajak memiliki bom dan senjata. Ia kemudian memastikan kondisi pilot. Pilot dengan cemas mengatakan bahwa para teroris tidak akan membiarkan siapapun pergi hidup-hidup. Diam-diam, Sai mulai mengendurkan tali yang mengikat Virat. Namun sebelum ia berhasil,
para pembajak datang dan menyeret Sai serta pilot keluar dari sana. Di sisi lain, Getanjali menginstruksikan anak buahnya, termasuk Sampat, untuk tetap waspada. Ia memaksa pilot menghubungi pihak berwenang. Mereka pun menuju kokpit dan tersambung dengan komisaris. Getanjali memberikan ultimatum, jika ia tidak dihubungkan dengan Ramakan, maka ia akan membunuh para penumpang satu persatu. Komisaris berusaha menenangkan situasi dan akhirnya mengizinkan komunikasi tersebut. Ramakan berbicara dengan Getanjali dan mencoba menenangkannya, bahkan meyakinkan bahwa mereka akan segera bertemu kembali seperti biasa. Namun negosiasi berubah tegang saat komisaris meminta Getanjali membebaskan para sandera sebagai imbalan pembebasan Ramakan. Getanjali menolak sebagian tuntutan itu. Ia hanya bersedia membebaskan semua penumpang kecuali Virat dan keluarganya. Komisaris dengan tegas menolak kesepakatan tersebut dan menyatakan tidak akan membebaskan Ramakan jika keluarga Virat tetap dijadikan sandera. Sementara itu, di dalam pesawat, Virat berhasil membebaskan tangannya secara perlahan. Getanjali, yang mulai kehilangan kesabaran, memerintahkan Bema untuk mengirim pesan kepada pihak berwenang. Ia ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dianggap remeh. Ia kemudian memprovokasi para sandera dengan mengatakan bahwa komisaris lebih mementingkan Virat dan keluarganya dibandingkan keselamatan semua penumpang. Hal ini membuat para penumpang panik dan marah. Mereka memohon agar tidak dihukum, bahkan ada yang menyalahkan keluarga Chavan. Bhavani mencoba membela keluarganya, mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Ketegangan memuncak saat Bema dan anak buahnya melemparkan tubuh seorang marsekal udara sebagai ancaman nyata. Melihat situasi semakin memburuk, komisaris akhirnya terpaksa menyetujui tuntutan Getanjali dan memutuskan untuk membebaskan Ramakan. Ia bahkan memerintahkan tim penembak jitu untuk mundur sementara. Di tengah kekacauan itu, Virat menemukan ponsel Sai. Ia mencoba membukanya, berharap Sai masih menggunakan tanggal ulang tahun pernikahan mereka sebagai kata sandi. Tebakannya benar, ponsel itu berhasil terbuka. Dengan cepat, Virat mengirim pesan rahasia kepada timnya, menjelaskan rencana yang sedang ia susun dan meminta mereka segera mengerahkan tim penjinak bom. Sementara itu, Getanjali mengumumkan kepada para sandera bahwa mereka akan membebaskan semua orang, kecuali keluarga Chavan. Namun, tepat saat harapan mulai muncul, ketegangan kembali meningkat, seorang pembajak tiba-tiba datang, menodongkan pistol tepat ke kepala Virat, yang masih memegang ponsel tersebut. Dengan refleks cepat, Virat melawan dan berhasil melumpuhkannya. Suara keributan itu terdengar oleh Getanjali, yang langsung menghentikan para penumpang yang hendak dibebaskan. Tanpa membuang waktu, Virat menembak mati pembajak tersebut dan beralih menangkap Bema sebagai sandera. Getanjali yang panik mencoba menembak Virat, namun Sai dengan berani menghalanginya, menyelamatkan nyawa Virat. Melihat kesempatan itu, Virat memberi isyarat ke arah penembak jitu di luar. Dalam hitungan detik, tembakan dilepaskan, Bema tertembak dan roboh. Kekacauan pun pecah. Di tengah kepanikan, Ninat dan Satya membantu melawan sisa pembajak. Tak lama kemudian, Kadam dan tim khusus menyerbu masuk ke dalam pesawat dan berhasil melumpuhkan seluruh pembajak yang tersisa. Akhirnya, semua penumpang berhasil diselamatkan. Para penumpang mulai dievakuasi. Sonali dan keluarganya keluar lebih dulu bersama anak mereka. Di tengah suasana haru, Ashwini dengan penuh harapan meminta Sai dan Virat untuk kembali bersama. Virat hanya bisa memeluknya tanpa kata. Tim medis kemudian membawa Ashwini untuk mendapatkan perawatan. Bhavani mengajak Safi ikut bersamanya, namun Safi menolak dan memilih tetap bersama orang tuanya. Bhavani akhirnya pergi dengan perasaan campur aduk. Satya kemudian meminta Safi ikut bersamanya terlebih dahulu, sementara ia membantu evakuasi. Ia juga berbicara kepada Sai, ia bersedia membawa Safi jika Sai berjanji untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Virat dan tidak merasa bersalah terhadapnya. Setelah ragu sejenak, Sai akhirnya memberikan janjinya. Virat yang mendengar itu tersenyum tipis. Safi pun bersiap pergi, namun Sai menahannya dan memeluknya erat. Virat ikut bergabung dalam pelukan itu. Momen keluarga yang hangat tercipta di tengah situasi penuh bahaya. Dengan suara bergetar, Sai mengatakan betapa ia sangat mencintai Safi dan Vinayak. Safi pun membalas dengan polos bahwa ia mencintai kedua orang tuanya. Sai lalu berpesan agar Safi menyampaikan rasa cintanya kepada Vinayak dan menjaga keluarga mereka. Safi mengangguk dan akhirnya pergi bersama Satya. Setelah sebagian besar penumpang keluar,
Virat meminta Kadam untuk memeriksa kemungkinan adanya bom di dalam pesawat. Ia juga menyuruh Sai segera keluar. Namun Sai menolak pergi sebelum memastikan semua orang telah selamat. Virat akhirnya menyuruh Kadam dan timnya mengosongkan area bandara sebagai langkah pengamanan tambahan. Beberapa saat kemudian, Virat menyadari Sai belum juga keluar. Perasaan cemas mulai muncul. Ia pun kembali masuk ke dalam pesawat untuk mencarinya. Di luar, Vinayak melihat keluarganya keluar dengan selamat dan langsung memeluk mereka dengan bahagia. Ia memeluk Safi dan bertanya di mana orang tua mereka, tanpa mengetahui bahaya yang masih mengintai. Sementara itu, Mohit terlihat panik mencari Karisma di tengah kerumunan. Di dalam pesawat yang kini hampir kosong, Virat menemukan seorang pembajak yang terluka. Dengan penuh tekanan, ia bertanya di mana Sai. Pembajak itu, dengan senyum samar, mengatakan bahwa cintanya sedang menunggu Virat sebelum akhirnya meninggal. Dengan perasaan tidak enak, Virat berlari ke dalam, dan terkejut melihat Sai tergeletak tak sadarkan diri. Lebih mengerikan lagi, tubuh Sai dipasangi jaket bom yang masih aktif. Panik namun tetap berusaha tenang, Virat segera menghubungi Kadam dan meminta tim penjinak bom datang secepatnya. Dengan suara bergetar, ia memohon Sai untuk sadar. Sementara itu, dalam kondisi tidak sadar, Sai mengalami mimpi. Ia melihat dirinya bersama keluarga, dalam suasana bahagia. Semua orang berkumpul, tersenyum, dan merencanakan pernikahannya dengan Virat, seolah tidak pernah ada konflik di antara mereka. Sebuah gambaran kehidupan yang damai, yang terasa begitu jauh dari kenyataan. Safi dan Vinayak mencium pipi Sai dengan penuh kasih. Sai tersenyum, lalu mengatakan bahwa ia akan pergi mencari Virat karena ia belum juga kembali. Kedua anak itu mengangguk setuju. Sai pun berjalan menyusuri area pesawat untuk mencari Virat. Tiba-tiba, ia melihat Virat berdiri di hadapannya, sambil memegang buket bunga. Sai kebingungan dan bertanya apa yang ia lakukan. Dengan lembut, Virat mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikan percakapan mereka yang tertunda. Ia meminta Sai duduk, lalu, dengan penuh perasaan, berlutut dan melamar Sai dengan sebuah cincin. Ia memohon agar kali ini Sai tidak mengembalikan cincin itu seperti sebelumnya. Dengan mata berkaca-kaca, Sai berkata bahwa kali ini ia tidak akan pernah melepaskannya. Virat pun memasangkan cincin itu di jarinya. Sai tersenyum dan bertanya, lalu apa selanjutnya? Virat menjawab dengan hangat, selanjutnya, pernikahan kita. Apa kamu siap menikah denganku? Sai mengangguk bahagia. Adegan pun beralih ke suasana bahagia, Safi dan Vinayak bersorak gembira melihat orang tua mereka akhirnya bersatu. Sai dan Virat menjalani ritual haldi, tertawa bersama, hingga akhirnya menikah di hadapan keluarga Chavan yang penuh kebahagiaan. Tiba-tiba, semua itu sirna. Sai tersadar dari lamunannya. Ia kembali ke kenyataan yang mengerikan, melihat dirinya masih terikat dengan jaket bom, dan Virat berada di hadapannya dengan wajah tegang. Sai mencoba menceritakan mimpinya, namun Virat segera menghentikannya dan meminta Sai tetap tenang. Ia kemudian mengungkapkan kenyataan pahit, bom yang terpasang di tubuh Sai masih aktif. Sai terkejut dan panik. Dengan suara gemetar, ia memohon Virat untuk pergi menyelamatkan diri demi anak-anak mereka. Namun Virat menolak tegas. Ia tidak akan meninggalkan Sai sendirian dalam kondisi seperti ini. Untuk menenangkan Sai, Virat mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengajak mengingat kenangan indah mereka. Di luar, komisaris terlihat marah karena tim penjinak bom belum juga tiba. Ia mendesak mereka untuk segera sampai di lokasi. Seorang inspektur bertanya kepada Kadam tentang situasi. Kadam menjelaskan bahwa bom aktif terpasang pada Sai, dan Virat menolak meninggalkannya. Ucapan itu terdengar oleh Bhavani dan Ashwini. Bhavani, dengan emosi, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan Sai jika sesuatu terjadi pada Virat. Sementara Ashwini hanya bisa terdiam, penuh kecemasan. Kembali di dalam pesawat, waktu terus berjalan. Virat dan Sai berbicara tentang kenangan indah mereka, seolah mencoba memperlambat waktu yang tersisa. Sai mulai menangis saat melihat waktu di bom semakin sedikit, hanya 1 menit lagi. Virat dengan lembut meminta Sai menceritakan mimpinya. Dengan suara bergetar, Sai mengatakan bahwa ia melihat mereka menikah, hidup bahagia bersama. Di luar, akhirnya tim penjinak bom tiba. Komisaris langsung memerintahkan mereka untuk bergegas masuk. Safi yang panik ingin ikut masuk, namun Ashwini menahannya erat.
Di dalam pesawat, hitungan waktu semakin kritis. Virat melihat angka di bom, hanya tersisa beberapa detik. Dengan suara pelan, ia bertanya, bolehkah aku memelukmu? Sai mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Dalam detik-detik terakhir yang penuh ketegangan, Virat dan Sai saling berpelukan erat, seolah dunia berhenti hanya untuk mereka berdua.